Shalom, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapa Gembala pada saat ini, pada malam hari ini di edisi Sabtu 13 Juni 2020. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai ibu bapak saudara di akhir pekan ini. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan yang nanti akan bertema Allah menyapa dan didasari dengan Kejadian 46 ayat 1 sampai dengan 7. Kita sudah memulai dengan lagu Kidung Jemaat 48, lagu yang belum pernah juga kita nyanyikan, Kemuliaan bagi Bapa. Sangat ringkas sekali lagu ini, memuliakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kita senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Pada malam hari ini kita berdoa. Ya Tuhan Allah terkasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk damai sejahtera yang Engkau limpahkan. Terima kasih di malam hari ini diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan memberlakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita membaca Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai dengan 7 dengan judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yakub pindah ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sautnya, iya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel menjawab Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara melakukan sesuatu di dalam keraguan, di dalam kebimbangan? Pernah? Bisa ingat-ingat? Ya, mungkin pernah. Ya. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjalan dalam kebingungan, berjalan dalam kebimbangan, biasanya itu hasilnya tidak jelas. Dalam keadaan seperti itu biasanya kita tidak akan sampai ke tujuan. Atau kalaupun sampai, jalannya lambat. Harusnya sudah sampai beberapa waktu, ternyata lama sekali. Hingga terlambat, ya, lambat, dan akhirnya terlambat sampai karena harus berputar-putar terlebih dahulu. Ingat, ini pengalaman orang Israel besok ya, ketika keluar dari Mesir. Mereka harus berputar. Harus sampai karena ragu-ragu penyertaan Tuhan, muter lagi. Kali ini Yakub pun berada di dalam keraguan. Ya. Inilah yang dirasakan Yakub. Kemudian dia mempersembahkan korban, dan korban sembelihan yang dipersembahkan kepada Allah ini sesungguhnya menunjukkan rasa syukurnya atas berita yang telah dia terima, yaitu Yusuf anaknya masih hidup. Namun juga di samping syukur, ini juga penyerahan diri atas apa? Kekhawatirannya. Karena harus meninggalkan tanah warisan bapaknya.
ke sebuah negeri yang sama sekali baru baginya, Mesir. Kalau Abraham sudah pernah, Ishak sudah pernah, tapi Musa? Kok Musa? Siapa ini? Yakub? Belum. Ya. Dan dia ragu-ragu meskipun ada Yusuf di sana. Untuk itulah kemudian dalam keraguan-keraguan itu Allah yang mengerti hati umatnya, anak terkasihnya, Allah ini berkenan menyapa Israel atau menyapa Yakub untuk apa? Menguatkan dirinya. Ya, supaya kuat, berserah pasrah hanya kepada Tuhan. Sehingga sahabat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan, janganlah ragu. Untuk apa? Untuk datang menghampiri Allah di dalam setiap keadaan kita. Dalam suka, duka, optimis, ragu-ragu, datanglah kepada Tuhan. Terlebih kalau sahabat GKI Genuk Indah berada di dalam masalah, dirundung oleh masalah. Karena kita punya siapa? Allah yang mengetahui segala rancangan kehidupan. Allah yang menyelenggarakan kehidupan. Apa istilahnya? Providentia Dei. Kita punya Allah yang seperti itu. Kita percayakan diri kita pada rancangan Tuhan, sehingga dalam keadaan sulit sapalah Dia. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapalah Ia dengan sukacita dalam segala keadaan. Apapun keadaan saudara, ketika saudara mau menyapa Tuhan, maka kita akan lebih mudah untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Karena itu lakukanlah, percayalah saudara, Tuhan menolong saudara. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami sudah belajar dari Yakub bahwa dalam kebimbangan dia mau datang kepada Tuhan, maka dia dikuatkan. Bila Engkau juga menguatkan kami dalam keadaan kami apapun itu, terlebih ketika kami di dalam pergumulan. Kami percaya sapaan-Mu nantinya akan menguatkan dan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan hidup kami. Amin. Mari kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan kembali Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Sampai jumpa kembali di minggu depan, di Senin depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.